Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhan sayyidu syuhur. Al-Fatihi li akhlaqis sudur. Al-Qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para jamaah, alhamdulillah saged panggih malih dalam rangkaian acara Majalisul Ilmi. Alhamdulillah niki riyo kurang suwi ya. Loh betul mungkin. Kula budal yo kawangenan. Iki poso bar subuh wayahe wong ngantuk. Kaya nek dikeki ngaji kira-kira tambah sak turune apa tambah apa meneh gak ono gedang goreng. Lalu sak oleh-oleh lagi. Tapi ada kabar gembira. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu ketika bulan Ramadan saat ini, sapa wonge sing gelem teko nang majelis ilmu di bulan Ramadan seperti sekarang nih. Tapi ya teko ngomah kudu niat teko nang majelis ilmu, ora teko nglakoni salat. Awas, beda iki. Kan innamal a'malu binniyat. Nek ora kathik niat ya ora dadi. Gitu. Nek sing durung niat sakniki diniati, niat teko nang majelis. Maka itu memunculkan semangat. Wah, engkau wae ngaji. Berniat. Dan orang yang hadir di majelis ilmu ketika Ramadan, kata Rasulullah, kata Allah bi kulli qadamin ibadatan sanatin, dicatat saben-saben sak jangkah ibadah setahun. Mlaku saka omah sak jangkah padha karo ibadah sunah setahun. Sampai tahu puasa setahun? Wis jelas sekarang, gitu. Sekarang ini tuh mbak yang mulai dihitung. Kira-kira toko masjid neng omain jenengan ini bilang jangka. Ada tadi. Mulai si kono si kau bertakon. Lah belum numpak sepeda motor ya pak. Ini serasa dibahas begitu. Mungkin hitungan ganjarannya terus putih numpak sepeda motor kan. Banyak termasuk disesuaikan putaran. Makanya dalam masjid pas sepeda motor itu termasuk bid'ah. Bisa menurut percaya. Menurut hadis ini, gak ono ganjaran yang harus dihitung. Masa menurut biro-biro? Boten Allah itu tidak begitu, tidak serumit itu. Allah itu tidak serumit itu. Neng tetap akeh ganjaran yang laku timbang numpak sepeda motor. Jelas ini. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Lah ini yang lebih menarik lagi. Orang yang hadir di majelis ilmu ketika Ramadan wa yakunu ma'i tahtal arsy. Sekarang ini kita itu sedang berada di arsy bersama dengan Rasul. Saat ini sudah melewati 7 pintu langit. Seleksi di tiap langit itu kan berat. Dan nanti kalau cerita gini, di setiap hari itu amal dibawa naik oleh malaikat hafadzah. Amal dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, amal itu
mencolok, cahayanya menerangi jagat raya. Saking apik ahli sholat jamaah, ahli maca Quran, ahli dzikir, ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh, ahli poso. Amal ini akan dilaporkan kepada Allah. Itu sampai langit pertama, ternyata apa? Ditolak oleh malaikat penjaga langit pertama. Li'anna sahibul hibah, karena orang ini seneng ngrasani wong. Kabeh amalnya ditolak. Berat, amal itu diterima Allah itu berat. Dan kalau jenengan kok Ramadan tempat majelis ini sudah lewat seleksi 7 lapisan langit. Kita saat ini sudah di arsy Allah bersama dengan Rasul. Ini majasi. Majasi itu apa sih? Jangan diterjemah luho nggak ketemu. Lu nyatanya kalau luho temriki ya Pak, nggak begitu. Artinya kita itu sudah sangat dekat dengan rahmatnya, amat sangat dekat. Makanya kok gelem teko untuk kalimat menyenangkan. Man hadoro majelisal ilmi, barang siapa yang hadir di majelis ilmu. Untuk kalimatnya begitu. Bukan man tafaqqaha fi Ramadan. Bukan begitu. Bukan orang yang memahami ilmu di bulan Ramadan. Enggak begitu. Terus pokoknya teko, lungguh, sendel, ngopi 87, itu ganjarannya wis oleh, penak apa mboten? Masya Allah, begitu indah Islam. Gampang, nek sampean mung golek ganjaran lah gampang. Betul. Dan ini kemudian ini limited edition. Pahala seperti ini hanya disediakan untuk umat Rasulullah saja. Dan ini kalau jenengan harus banyak-banyak berterima kasih kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, niku sing mukadimah berhubung ramu pedang goreng ini. Moso ngantuk ngajine mboten suwi-suwi. Nggih, baik. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali untuk diri saya dan semua para jamaah bahwa kita diperintah puasa, diwajibkan puasa. Wajib itu artinya harus iso ra iso kudu poso. Artinya Allah memaksa kita. Ngoten nggih. Dengan target pencapaian la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Mengko nek takwa yaj'al lakum makhraja, akan dijadikan oleh Allah jalan keluar dari segala macam permasalahan. Problematika dalam hidup didadekno gampang. Dijadikan orang yang bahagia. Berarti hakikat puasa itu Allah sedang memaksa kita menjadi bahagia. Pikiran kita harus begitu, sehingga kita berpuasa itu dengan gembira. Wah, urusanku ndang mari. Sehingga semangat puasa itu begitu. Kalau kita hanya berpikir iki ngono wajib berat, sesuk si pos, akhirnya pikirin riyo kok sesuk kan hanya begitu lagi, hanya begitu. Maka target pencapaian kita itu adalah bagaimana kita menjadi takwa. Itu target pencapaian. Target pencapaian, bukan target pencapaiannya itu riyo. Sakit dipahami. Sementara kita berpuasa itu kan kepingin dan riyo, dan berarti target pencapaiannya riyo. Bukan pula target pencapaian orang berpuasa itu buka. Esok sing diangan-angan kok bukane mangan apa? Ya berarti target pencapaiannya buka. Bukan itu. Dan bukan pula target pencapaiannya itu Idul Fitri, kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci. Bukan. Kembali menjadi fitrah, menjadi suci, bersih dari dosa, itu bonus. Bonus, hadiah. Yang harus kita kejar, harus kita capai adalah takwa yang tadi. Insya Allah kalau dengan itu sing lanang-lanang terutama nek jemuah niku mesti mendengarkan nasihat tentang takwa gitu. Karena itu masuk rukun ketika khutbah Jumat. Insya Allah wis apalah takwa itu bagaimana, tapi kita coba perdalam. Takwa
dalam bahasa yang sering kita dengar, itu kira-kira yang dimaksud takwa itu seperti apa? Tahu? Sampai Jumatan orang dosanya. Dalam bahasa yang sering kita dengar, takwa itu maksudnya apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Insya Allah doa hafal kabeh. Tapi ayo kita perdalam. Berarti melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dikon sholat ya sholat, dikon poso ya poso, dikon ngaji ya ngaji, diperintah zikir ya zikir, kan melakukan perintah, meninggalkan larangan-larangan. Gak oleh zina, gak oleh nyolong, gak oleh mentit, gak oleh kita nyolong karo mentit. Nah, nyolong itu roto akeh nek mentit, roto titik dan lain sebagainya. Tapi apakah demikian? Baik, kita lihat dalam perspektif Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesar-besarkan syiar agama Allah. Ini ono syiar agama Allah, pengajian gede no, PHBI besarkan. Apapun yang menjadi syiar agama Allah, besarkan. Fa inna min taqwal qulub, itu merupakan tanda ketakwaan hati. Ada kalimat qulub di sini. Yang artinya takwa itu bersumber dari hati, bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Sekarang dalam hadis Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim, wala yadlimuhu, wala yahduluhu, wala yakdzibuhu, wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi salasa marrat. Kata Rasulullah, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Wala yatlimuhu, tidak diperkenankan untuk berbuat zalim pada muslim yang lain. Wala yahduluhu, dan tidak diperkenankan membiarkan orang muslim lain itu terlantar. Wala yaktibuhu, tidak diperkenankan bujuki muslim yang lain. Wala yahkiruhu, dan tidak pula diperkenankan meremehkan, menghina muslim yang lain. Nah, terusan hadis at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Wa yasiru ila sadrihi salasa marrat. At-taqwa hahuna. Rasulullah sambil tangan Rasulullah itu memberikan isyarat ke dada beliau 3 kali. Takwa itu di sini. Apa artinya ya? Berarti takwa itu hati, bukan perbuatan. Nah, ini berarti. Padahal mau kita sudah sering mendengar takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dalam bayangan kita, yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu adalah perbuatan fi'liyah, dzahir. Padahal dalam perspektif Quran dan hadis, takwa itu adalah urusan hati. Baik, kita perdalam lagi. Iki rada pikir nih. Jadi kalau gak patek seneng nggih saestu. Wong ngantuk luwe. Kalau gedang goreng pisan, kok dikon mikir iki biasanya. Biasanya liwat kan tadi. Tapi tidak apa-apa lah, guys. Ya, kan gini, Islam itu ilmiah. Betul nih? Amat sangat ilmiah. Islam itu ilmiah dan harus ilmiah memang. Harus berlandaskan ilmu. Ini memang begitu. Yang jadi problem itu bukan Islamnya, Muslimnya. Apa Muslim? Wong itu dijak ilmiah itu rada angel. Kalau ngaji tentang putih-putih ini sering saya bahas ini. Jadi Islam itu adalah super ilmiah, amat sangat ilmiah. Tapi pemeluk Islam itu rata-rata nek ngaji dijak mikir gak patek. Kenapa kok begitu? Mikir nyambut gawe wis kok tengah karo-karuan. Urung sing kebelet utang barang. Dijak mikir urusan agama, ngaji dijak mikir kaya-kaya gak emat pikirane kan ngoten iki. Padahal tidak begitu sebenarnya. Sabar.
Jadi para jamaah, saya berikan contoh. Kenapa kok dalam Quran, dalam hadis itu menyebut takwa itu urusan hati, bukan perbuatan. Dalam Quran pula disebut innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina sak temene wong munafik iku yukhadi'unallah, bujuki Gusti Allah. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Tuhan. Wa huwa khadi'uhum, tapi akhirnya dia menjadi korban penipuannya sendiri. Jadi tipu dayanya itu kembali pada dirinya sendiri. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik itu nek salat ya dilakoni, ibadah dilakoni tapi kusala. Kusala itu malas. Malas itu waras. Alasan. Berarti kok kula jenengan niku arep nglakoni ibadah rasa-rasan itu termasuk tandane wong abot ora kira-kira. Wah, betul. Berarti bukan sholatnya yang dinilai itu. Betul kan? Betul. Malas apa gak malas sih? Lah malas atau tidak itu pekerjaan apa? Hati. Bukan maca Quran. Tapi malas atau gak? Bukan zikirnya. Yura'unan nasa, mereka orang munafik itu nek nglakoni ibadah iku riya. Nek akeh wong baru semangat, nek gak ono wong kaya tumone gombal, jenengan semangat tumone gombal. Gombal niku lak lumrah-lumrah. Nggih. Nah, tumone lak tambah teman-teman. Dan gambarannya seperti itu. Jadi mereka semangat ketika dilihat orang. Berarti pekerjaan apa ya? Pekerjaan hati, bukan dohir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Wis gampangane wiritane titik tenan. Umpama kepeksa wiridan akeh itu karena dilihat orang. Maca Qur'ane akeh, ya pas akeh wong ora ono wong ya. Heeh. Gitu. Berarti pekerjaan apa ya? Pekerjaan hati. Ayat yang lain. Ini seringkali kalau sampai ini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un. Wong sing salat wae sing iso mlebu neraka. Kenapa? Karena dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah. Alladzina hum yura'un, mereka yang ketika sholat mereka riya. Berarti pekerjaan hati lagi. Ayat yang lain, alhaakumut takatsur. Wes aja dodo ayat bae ini. Jadi bermegah-megahan itu menjadikan kita lalai, lupa kepada Allah. Bermegah-megahan urusan anak. Anakku sing bareng dadi presiden. Sing nomor 2 dadi bupati. Bupati pun di Pak, bupati ini ketoprak. Sing nomor 3 dadi menteri, bermegah-megah. Itu seringkali menjadikan kita lupa kepada bermegah-megah urusan harta, seringkali menjadikan kita lupa kepada bermegah-megah urusan pangkat derajat, bermegah-megah urusan kemasyhuran, bermegah-megah urusan kepintaran, alim, bermegah-megah urusan banyak beribadah. Semua ibadah itu terkadang menjerumuskan kita. Lupa terjerumus piye? Akhirnya kita menjadi bangga diri. Lah itu yang tidak boleh. Akhirnya kita meremehkan orang. Jadi berarti urusan apa? Urusan hati lagi. Kita, nah, sudah berarti target pencapaian orang puasa itu adalah takwa. Lah takwa itu urusan, maka ringkes. Kita ringkas. Jadi takwa itu adalah bentuk ketaatan yang lahir dari akhlakul karimah. Takwa itu adalah bentuk ketaatan yang lahir dari
akhlakul karimah. Adapun akhlak itu adalah keadaan jiwa yang cenderung pada kebaikan. Jadi akhlakul karimah itu keadaan hati yang condong pada kebaikan. Wis kepingine itu api terus nglakoni api terus. Kepingine itu begitu. Itu akhlakul karimah. Jadi akhlak itu sekali lagi bukan perbuatan, bukan hayatul linafsi. Kapan-kapan insya Allah saya terangkan tentang ini, panjang sekali akhlak. Jadi takwa itu lahir, ketaatan yang lahir dari akhlak. Akhlak itu bersumber dari hikmah. Melahirkan akhlak, yang melahirkan akhlak itu adalah hikmah. Yang melahirkan takwa adalah akhlak. Wa ma yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira dalam Al-Qur'an. Ngoten nggih. Wa ma yu'til hikmata, barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh oleh Allah diberikan banyak kebaikan. Lah hikmah itu bersumber dari ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Baik, saya ulang. Takwa itu dari akhlak, akhlak itu dari hikmah, hikmah itu dari ilmu nafi. Belum balik. Takwa dari kata mana wis lali. Anda nanti kok gak ada dijak mikir teman-teman. Takwa itu dari akhlak, akhlak itu dari hikmah, hikmah itu dari ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ini berurutan. Ini berurutan. Ada nih. Maka yang kita kejar pertama adalah ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Apa ilmu manfaat itu? Kita terangkan satu-satu. Apa ilmu nafi itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Kata Rasulullah dalam hadisnya, al ilmu ilmani fa ilmun fi qalbi fadzalika huwa ilmun nafi. Wa ilmu 'ala lisani fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Inilah ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Hatinya bergetar karena kemasukan cahaya ilmu tadi, sehingga muncul dorongan untuk mengaplikasikan ilmu. Adapun ilmu yang tidak masuk ke dalam hati itu nyantoli di lisan awam, apal, faham, ngelakoni, ambuh. Nah, ini yang nanti akan menuntut kita di hari kiamat, yang akan menuntut kita di hari kiamat. Lah yang harus kita kejar ini ilmu nafi. Jadi begini para jamaah, ono wong rungokne pengajian, kiai ini macak dalil 100, memberi keterangan dalil 100, sing nyantol itu gak ono sak hadis pun, sing nyantol satu dalil pun tidak ada. Sebaliknya, ada kalanya seorang guru itu menerangkan satu hadis, tapi yang mendengarkan itu mendapatkan 100 hadis. Ngaji niku titik, tapi sing diolehi akeh. Ono kalane sebaliknya, ngajine akeh sing diolehi titik. Ya napa saged dipahami mboten? Lho ya napa Pak wong kiai ini nerangno sak hadis kok oleh 100 hadis. Karena ketika menerima hadis atau dalil itu, dia bisa mengkorelasikan dengan dalil-dalil yang lain. Oh, berarti ini hubungannya karo ayat kok, ini hubungannya karo. Nah, ini yang paling sulit, itu yang disebut ilmu nafi. Ada nih. Sementara kita ngaji kan tidak begitu. Terus pokok di rumah ini sudah apa-apa lagi. Walaupun kita tidak dapat 100%, kita dapat 0,1%, terus alhamdulillah. Saya nggak ngomong 1%, 0, nah, pokoknya ngaji. Mulai didik, susui kan akeh-akeh jadi kan tadi. Ini ilmu nafi.
Bagaimana ilmu itu tidak bisa meresap ke dalam hati? Apa sebabnya? Karena hati kita tertutup. Jadi kita tidak pernah berniat untuk betul-betul memperdalam ilmu. Semangat tentang keilmian kita itu rendah. Satu. Nah, selain dua semangat gimana? Gitu? Nah, yang kedua, karena hati kita tertutup. Dalam bahasa Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang kita lakukan itu menjadi tutup dalam hati kita, sehingga cahaya ilmu tidak bisa masuk. Sudah. Kalau ilmu itu nafi masuk ke dalam hati, maka muncul namanya hikmah, melahirkan hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu adalah keadaan hati yang dengan mudah kita bisa membedakan baik dan jelek, benar dan salah. Nek sik kate mikir itu belum hikmah. Belum hikmah namanya. Iki kok ngene yo. Kira-kira oleh apa enggak? Itu belum hikmah. Itu belum. Kalau hikmah itu dengan mudah. Dengan mudah karena hatinya mendahului. Hatinya sudah mendahului. Cahaya dalam hatinya itu sudah menerangi terlebih dahulu. Sehingga belum sempat dia berpikir, dia sudah memutuskan. Itu hikmah namanya. Maka hikmah itu lebih tinggi derajatnya daripada dunia dan seisi. Faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Nah, sekadang mikir itu namanya belum hikmah. Jadi kemudahan untuk menentukan ini benar salah, baik atau buruk, sah atau batal dan lain sebagainya. Kemudahan hati. Nah, sekadang mikir belum hikmah, dan sungguh sangat sedikit orang yang mendapatkan hikmah itu. Amat sangat sedikit. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharallahu yanabiul hikmati min qalbihi 'ala lisan. Barang siapa yang ikhlas karena Allah selama 40 hari saja melakukan aktivitas apapun, adharallah, maka Allah akan menampakkan yanabiul hikmah, sumber hikmah dari dalam hatinya keluar melalui lisan. Ikhlas 40 dina tok ora usah suwi-suwi. Itu Allah akan menampakkan sumber bukan hanya hikmah, tapi sumber hikmah akan ditampakkan, dimunculkan sumber itu dari dalam hatinya melalui lisan. Makanya pirang-pirang wong niku ngandani, nuturi, nasehati wong liya sampai muru-muru, napa muru-muru? Mampus sing diomongi ya belas gak efek. Ana wong iku nuturi wong liya niku kadang tanpa kalimat sedikit pun mesem ngono ta, memberikan contoh, orang sudah tergerak hati. Itu hikmah. Itu namanya hikmah. Jadi ilmu nafi melahirkan hikmah, kemudahan hati untuk membedakan baik buruk, jelek atau baik, salah atau benar, sah atau batal dan lain sebagainya. Nah, dari hikmah ini nanti akan melahirkan akhlakul karimah. Dari hikmah ini akan melahirkan akhlak, keadaan jiwa yang cenderung pada kebaikan. Tidak wis akhlak itu otomatis. Saya berikan sebuah ilustrasi. Durung mesti wong loman itu akhlake api. Durung mesti. Wong kadang loman itu punya kepentingan. Kepingin disebut nek dari loman. Kadang wong loman senengane kayak wong terus pesen-pesen. Ojo lali yo tanggal 7 Mei aku ono sing ngono barang. Itu bukan kategori akhlak. Jadi akhlak itu gambarannya begini. Suatu ketika temu-temu karo kanca-kanca niku teng satu tempat warkop lah, karo medu wongkrong, karo ngopi, karo rokokan. Tengah-tengah jagungan, kiai ini liwat. Begitu ketok kiai ini liwat, apa yang dilakukan?
langsung mencolot rokok dipateni langsung lungguh ditokok ora sida pedhongkrong dinggo. Itu akhlak. Tanpa berpikir. Nek sik kate pikir durung akhlak. Karena sumbernya hikmah. Sumbernya adalah hikmah. Lho istilah di pesantren itu gitu, apalagi sing pesantren salaf, masya Allah. Jadi pesantren salaf itu diajarkan begitu yang utama. Jadi kok ono kiai, anake kiai metu saka omah, arep nyabrang dalan, santri iki lungguh nang pinggir dalan, nang warung-warung. Kok ketok putra kiai metu, mereka langsung berdiri, menunduk diam. Ngadep dingkluk menang sampai tidak terlihat. Begitu memang. Bukan rebutan salaman, bukan. Enggak begitu. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah putra gurunya ketika tengah-tengah ngajar, Imam Syafi'i itu neng masjid, putra gurunya itu keluar dari dalam dari rumah, dolanan neng lantai rumah. Langsung Imam Syafi'i itu diam. Sampai rampung, sampai nggak terlihat lagi. Otomatis, keotomatisan itu akhlak. Itu akhlak. Dari akhlak inilah yang kemudian akan melahirkan takwa. Para jamaah, ini Quran kalau wis garing berarti standarnya nawa. Nanti terus itu hukumnya makruh. Sampai kalau ngelahir kadang-kadang kalian sampai bertanggung jawab. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ini sebenarnya panjang sekali, betul. Ada kitab karya Imam Ghazali namanya Kimya Usya'adah, itu jalan menuju kebahagiaan. Itu beberapa keterangan ini saya ambil dari sana. Beberapa saya ambil dari sana. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat.